Namanya Annie Lobert. Seperti kebanyakan gadis lainnya, saat remaja ia tertipu dengan janji manis seorang cowok sekolahnya yang kelihatannya begitu baik, dan ia menyerahkan kegadisannya kepada cowok itu yang konon katanya ia mencintai dirinya dan berjanji menikahinya. Tapi nyatanya dia tidur dengan banyak wanita di sekolahnya. Itulah awal dari kehancuran hati Annie. Selepas SMA, dia pamit ke orang tuanya menuju kota Minneapolis. Di kota besar itu, ia berkenalan dengan seorang teman wanita dan membawanya ke dunia nightclub. Disitulah awal perkenalannya dengan dunia prostitusi. Ani menikmati kehidupan yang mudah mendapatkan uang dengan cara demikian. Sampai suatu ketika, dia berkenalan dengan pria yang kelihatannya begitu baik dan mengesankan hatinya. Dia pikir inilah cinta sejatinya. Lalu ia diboyong ke kota Las Vegas. Namun ternyata pria tersebut adalah seorang mucikari yang menyiksa dan memperlakukan Ani dengan kejam. Ani menderita selama 5 tahun dengan kekerasan tersebut. Dan kemudian dia juga mengidap kanker yang membuatnya kehilangan seluruh rambutnya dan bergantung pada obat-obatan termasuk kokain. Dalam momen yang putus asa saat mengalami overdosis, Ani berteriak memohon pertolongan Tuhan. Dia merasa betapa hidupnya nggak berdaya melawan dosa. Namun, Ani mendapat kesempatan kedua ketika Tuhan mendengar doanya dan Tuhan mulai bekerja dalam hidupnya. Ani mulai membaca Alkitab dan mengalami pemulihan yang luar biasa. Bahkan dia terpanggil untuk kembali ke jalanan dan memberitahu para PSK bahwa ada kasih Allah bagi mereka. Pada tahun 2005, Ani mendirikan Hookers for Jesus, yaitu organisasi yang berfokus untuk menolong korban perdagangan manusia, kekerasan seksual, dan eksploitasi dalam industri pornografi dan seks. Hingga sekarang, ia masih aktif dalam berbagai kegiatan pelayanan buat Tuhan. Kesaksian ini mengingatkan saya ketika Yesus pernah diperhadapkan seorang wanita yang dituduh melakukan perzinahan di Yohanes pasal 8. Wanita yang dituduh itu berlutut dengan penuh ketakutan. Ia dipermalukan di hadapan banyak orang dan Yesus. Dengan mata terpejam, ia tidak ingin melihat batu-batu yang akan segera meremukkan kepalanya. Tapi Yesus menantang para kadrun Yahudi yang sok suci itu untuk melemparkan batu bagi yang gak pernah buat dosa. Namun gak ada satupun yang mau menghadapi tantangan Yesus. Satu persatu mereka pergi dengan tersipu malu. Setelah semuanya pergi, Yesus menyapa wanita ini dengan penuh kasih dan memanggilnya dengan sebutan Gunai. Jika diterjemahkan artinya ibu atau nyonya. Ini adalah suatu panggilan hormat bagi seorang wanita dewasa Yahudi. Sama seperti ketika Yesus memanggil ibunya dengan Gunai di Yohanes 2 ayat 4. Lihat, Yesus tidak memandang rendah wanita ini dan tidak memanggilnya dengan sebutan wanita berdosa atau wanita murahan. Dia memanggilnya Gunai, yaitu panggilan hormat bagi seorang wanita Yahudi. Perjumpaan wanita yang berdosa dengan Yesus yang penuh kasih membawa pemulihan bagi wanita ini. Sebab yang dibutuhkan wanita ini adalah penerimaan dan pengampunan. Dan itu didapatkannya dari Yesus. Kalau kamu merasa dibuang, direndahkan, diabaikan, dihina, dibenci, dikucilkan, selalu dipersalahkan, dan kamu merasa nggak layak dan nggak pantas, pandanglah kepada Yesus yang penuh kasih dan yang mau memulihkan hidupmu. Bukalah hatimu dan terimalah uluran kasih-Nya. Amin.